Direktur Eksekutif DVI Kombes Pol Anton Castellani menyampaikan pernyataan seputar posko postmortem di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Berita 1 Nesya Megawati dari Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Nesya, apa pernyataan dari Direktur Eksekutif Tim DVI Kombes Pol Anton Castellani? Ya, Eliza, pernyataan dari Kombes Pol Anton Castellani mengatakan bahwa dipastikan bahwa tidak ada perpindahan dari posko atau postmortem yang berada di Surabaya ke Pangkalan Bun. Karena memang sebelumnya ada wacana bahwa ada postmortem yang berada di Surabaya dipindahkan ke Rumah Sakit Imanuddin, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Nah, ini mengingat untuk identifikasi agar lebih cepat. Tapi karena fasilitas dan juga sumber daya manusia atau SDM yang berada di Pangkalan Bun ini memang belum memadai, sehingga dipastikan bahwa tidak ada perubahan, yakni tetap bahwa fase posko postmortem tetap berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Sementara untuk di Rumah Sakit Imanuddin di Pangkalan Bun ini hanya untuk mengidentifikasi lebih awal, seperti mengamankan seandainya memang dari menteri tersebut masih bisa ada sidik jari dan juga sidik jari diamankan terlebih dahulu, diambil sidik jarinya, maka tadi sempat berbicara bahwa akan diamankan lebih awal untuk pengamanan lebih awal, tapi tidak dilakukan seperti pemandian juga tidak dilakukan di Rumah Sakit Imanuddin, hanya untuk melihat ciri-ciri awal dan juga proses awal, lalu dimasukkan ke dalam peti kemas, lalu diberangkatkan ke rumah sakit di Bayangkara. Itu, Eliza, dan dipastikan memang tidak ada perpindahan. Dan berikut merupakan pernyataan dari Kombes Pol Anton Castellani. Saya dengan pihak Basarnas menentukan bahwa postmortem dan lain-lainnya itu dilakukan di Surabaya. Ini sudah kita pertimbangkan semua, mengingat bahwa sebagian besar dari penumpang pesawat QZ8501 ini adalah penduduk Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah kita punya Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim yang memiliki lahan yang cukup luas dan fasilitas penyimpanan yang memadai yang pernah kita gunakan ketika operasi DVI pada kasus kapal tenggelam di Trenggalek waktu itu. Jadi kita punya 3 kontainer pendingin di sana yang bisa menyimpan bahkan lebih banyak daripada kalau seluruh penumpang pesawat ini kita temukan sekalipun. Ya, Liza, memang dipastikan bahwa seperti pernyataan dari Anton Castellani tadi bahwa tidak ada perubahan, karena juga tentunya kalau pindah ke Rumah Sakit Imanuddin akan mempersulit bagaimana keluarga dan juga proses dari identifikasi itu sendiri. Karena dari data-data yang hingga saat ini memang data-data antemortem sudah dikumpulkan, tapi memang dari pihak Anton Castellani ataupun DVI mengatakan bahwa agak sulitan untuk mencari atau mendapatkan data antemortem dari pihak keluarga penumpang yang berkeluarga negaraan asing. Sementara untuk warga negara Indonesia sendiri atau yang mayoritas merupakan warga Surabaya sudah hampir 100% pendataan atau pengumpulan data antemortem. Prosesnya adalah setelah data antemortem dari pihak keluarga, seperti misalnya ciri-ciri terakhir sebelum berangkat, seperti baju apa yang dikenakan, apakah menggunakan perhiasan tertentu ataupun tidak, lalu ada ciri-ciri khusus, apakah ada tanda khusus di bagian tubuh dari korban, lalu dikumpulkan datanya, lalu akan disamakan dengan data terakhir bagaimana kondisi dari jenazah saat ini. Lalu berikutnya adalah proses pencocokan. Proses pencocokan ini juga agak cukup sulit dikarenakan terutama bagaimana kondisi dari jenazah itu sendiri. Dan tentu kita berharap bahwa proses identifikasi akan bisa berlangsung dengan cepat, sehingga pihak keluarga pun juga bisa paling tidak bisa mengetahui bagaimana ataupun siapa dari korban yang sudah ditemukan hingga saat ini. Jika di total jumlahnya ada 30, sementara tadi dari 155 lebih penumpang yang berada di AirAsia, 30 diantaranya sudah ditemukan, 12 sudah berada di Surabaya, maksud saya ada 18 sudah berada di Surabaya, dan 12 tadi baru saja diberangkatkan ke Lanut ataupun landasan udara di Juanda, Surabaya. Dan dari 12 tadi 9 berjenis kelamin lelaki dan 3 berjenis kelamin perempuan, tapi belum bisa dipastikan siapa jenazah tersebut. Elisa. Baik, terima kasih Nesya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, reporter Berita 1 Nesya Megawati dan juru kamera Haryadi Jamal melaporkan langsung dari Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.